Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus? Hari ini apapun masalah yang kita hadapi, yang tentunya yang namanya manusia itu pasti ya, kita dalam dunia ini hadapi masalah. Tapi apapun itu, sebesar apapun masalah itu menurut kita harus percaya bahwa kita punya Tuhan yang jauh lebih besar dari segala masalah itu. Karena itu, mari kita sisihkan dulu masalah kita. Kita lupakan sejenak segala problem kehidupan kita, sehingga kita dapat datang dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, tidak fokus pada masalah kita, tetapi fokus sepenuhnya kepada Tuhan. Haleluya.
tak berubah, setiamu padaku. Selamanya Kau ku sembah, takkan habis kasih-Mu bagiku. Mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah, setiamu padaku. Selamanya aku sembah, selamanya aku sembah, selamanya aku selamanya Kau sembah. Oh yes, yes, Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa. Kami boleh kembali datang kepadamu, dan kami mau terus datang kepadamu seperti rusa yang haus akan aliran air. Demikian hati kami mau selalu rindu kepadamu Tuhan, seperti tanah gersang yang menantikan datangnya hujan. Demikianlah hati kami mau menanti-nanti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berbicaralah Tuhan, karena sebentar lagi kami akan membaca firman, dan kami sangat rindu Kau berbicara lewat firman-firman yang akan kami dengarkan bersama-sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan bersama-sama sambut kebenaran firman-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita akan bersama-sama Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan melanjutkan pembacaan Alkitab kita, yang mana sudah sampai pada kitab Injil Matius pasal yang ke-24 ya. Kitab Injil Matius pasal yang ke-24. Jadi tidak lama lagi Injil Matius selesai. Puji Tuhan ya. Kita akan lihat pada bagian pasal 24 ini ayatnya sangat banyak, ada sampai 51 ayat ya. Karena itu otomatis saya akan membacakannya sedikit cepat. Bapak Ibu Saudara sekalian perlu konsentrasi penuh ya. Kalau perlu dibaca dari Alkitabnya sendiri. Puji Tuhan. Khotbah tentang akhir zaman, bait Allah akan diruntuhkan. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, "Kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Permulaan penderitaan. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?" Jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu.
Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Siksaan yang berat dan Mesias-Mesias palsu. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusu pekan bayi pada masa itu. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat, Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi, apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau lihat, ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahaya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Di mana ada bangkai, di situ burung nasar berkerumun. Kedatangan Anak Manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan nampak tanda Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan ia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya. Dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Tarilah perumpamaan tentang pohon ara. Tarilah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Nasihat supaya berjaga-jaga. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia.
Pada waktu itu, kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Dan kalau ada 2 orang perempuan yang sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Ya, puji Tuhan. Kami sangat percaya bahwa pada waktu tadi kita membaca firman, sekalipun harus cepat gitu ya, tapi saudara sudah mendapatkan sesuatu dari Tuhan karena Roh Kudus bicara pada hati saudara masing-masing. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, izinkan kami sedikit membahas apa yang Tuhan taruh dalam hati kami, yang kami ambil dari Matius 24 ayat yang ke-45 ya, 45 mulai. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Tetapi kita lompat ayat 48. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat dalam perumpamaan atau kisah yang disampaikan oleh Yesus ini, ada 2 jenis hamba, 2 orang hamba yang sama-sama bekerja untuk seorang tuan. Nah, yang menarik di sini, mengapa hamba yang kedua kemudian seolah-olah berbalik arah? Yang tadinya mungkin rajin, kemudian berbalik, ya, memukul hamba-hamba yang lain, hidupnya semaunya sendiri. Semuanya karena satu kata, yaitu hamba yang kedua ini kurang sabar menanti tuannya. Terkadang karena seseorang melakukan firman, orang itu seringkali berharap begitu dia melakukan firman, begitu dia melayani Tuhan, langsung Tuhan membalas dia, memberikan sesuatu kepadanya, memberikan hadiah kepadanya. Seolah-olah banyak orang berpikir seperti itu, dan kadang-kadang mungkin kita pun mengharapkan seperti itu. Tetapi yang menarik, Tuhan tidak memberikan kita tahu. Tuhan tidak memberitahu pada kita sebenarnya kapan hadiah itu akan diberikan. Kapan Tuhan itu akan datang, hamba-hamba ini tidak tahu. Yang hamba-hamba ini tahu adalah tuannya pasti akan datang. Demikian juga kita. Kita pasti akan memperoleh upah dari Tuhan. Tetapi kapan, kita tidak tahu. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, penting yang namanya kesabaran. Penting yang namanya ketekunan. Kalaupun hari ini saudara melihat di kanan kiri saudara, anak-anak Tuhan yang dulunya rajin melayani, rekan-rekan sepelayanan yang dulunya rajin melayani, sekarang mulai melempem. Jangan saudara ikut melempem. Saudara mungkin melihat teman-teman saudara yang rajin melakukan firman mulai melempem. Jangan saudara ikut melempem. Mungkin mereka berkata, percuma kita ikut Tuhan, ya hidup kita gini-gini saja. Jangan saudara ikut berpikiran yang demikian. Kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Tetapi
kita harus tahu bahwa Dia pasti datang. Waktunya kita tidak tahu. Butuh kesabaran agar kita tidak menyesal pada akhirnya. Saya yakin dan percaya kalau hamba yang jahat tadi, ketika tuannya datang lalu dia akhirnya mengalami hukuman yang berat, kalau saja dia bisa putar ulang waktu, dia pasti akan setengah mati mempertahankan dirinya, tetap menanti tuannya datang dengan baik. Tapi sayangnya, waktu tidak pernah bisa diputar ulang. Apa yang kita sesali nantinya tidak akan bisa kita ulangi lagi. Kita tidak akan bisa membaliknya lagi. Karena itu supaya saudara dan saya tidak menyesal, sekalipun banyak orang mungkin mentertawakan saudara dan saya hari-hari ini karena tetap percaya kepada Yesus, tetap bersikukuh melakukan firman, tetap melayani Tuhan, walaupun mungkin menurut mereka hidup kita begitu-begitu saja. Tetaplah berjalan mengikuti Tuhan. Tetaplah mengikuti Tuhan supaya saudara tidak menyesal. Sekalipun Nuh itu diketawakan banyak orang, saudara harus tahu bahwa pada akhirnya Nuh yang selamat dan hukuman yang berat. Sekalipun hukuman itu menimpa seluruh dunia, tetapi Nuh diselamatkan karena Nuh tetap percaya sampai akhir. Semoga saudara dan saya juga harus melakukan hal yang sama, ya. Tetap hidup melakukan firman, tetap melayani Tuhan sampai kapanpun. Kita tetap memandang pada Tuhan. Kita percaya yang kita layani adalah Tuhan yang hidup dan berkuasa. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari tahan bersama datang kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Terkadang dalam hidup ini kami melihat di kiri kanan kami ada orang-orang yang dulunya aktif melayani, sekarang mulai melempem. Bahkan kata-kata mereka bisa melemahkan hati kami. Tetapi Tuhan, kami mau tetap percaya dan setia kepadamu. Karena kami sungguh percaya oleh iman kami bahwa Engkau pasti akan datang kembali. Memang kami tidak tahu kapan saat yang berbahagia itu, saat kemenangan besar itu kapan, kami tidak tahu. Tapi kami tahu itu akan terjadi. Dan pada saatnya kami akan tertawa berbahagia karena kami menerima kemuliaan yang kekal selama-lamanya. Boleh bersama-sama dengan Engkau Tuhan di dalam kebahagiaan itu selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur padamu. Haleluya. Sekarang Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa untuk teman-teman kita, saudara-saudara kita seiman yang belum percaya Yesus. Mari kita akan doakan terus untuk pertobatan mereka. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Sudah ya, kita lanjutkan doa. Tuhan Yesus, kami juga terus berdoa bagi teman-teman kami, saudara-saudara seiman kami di seluruh dunia. Mungkin kami tidak kenal mereka, tetapi kami mendengar dari berita-berita ada banyak sekali di antara saudara-saudara seiman kami yang masih dianiaya, disiksa, bahkan dibunuh, Tuhan, dipenggal karena nama-Mu, karena kebenaran yang mereka percayai, kebenaran firman-Mu yang mereka percayai. Tuhan, kami berdoa untuk mereka dan keluarga mereka. Sungguh tidak mudah apa yang mereka hadapi, tetapi kiranya Tuhan kuatkan mereka dan keluarga mereka. Cukupkan Tuhan apa yang mereka perlukan dan keluarga mereka perlukan. Dan kalau boleh Tuhan, lepaskan mereka dari segala penderitaan, penyiksaan dan penganiayaan itu. Tolong mereka Tuhan, tolong mereka. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami yang tercinta Indonesia. Kami berdoa dalam nama Yesus. Berikan berkat-Mu atas Indonesia. Terima kasih untuk pertolongan-Mu atas Indonesia. Dan kami mohon terus tolong Indonesia. Tuhan, kiranya tolong juga Indonesia Tuhan. Berikan damai sejahtera. Berikan pertolongan dalam segala bidang. Dan Tuhan tolong agar banyak jiwa boleh bertobat di Indonesia, bahkan seluruh dunia dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa, ampuni kiranya kesalahan, dosa, pelanggaran bangsa kami, pemimpin bangsa kami.
pendahulu bangsa kami, bahkan segenap kami umat-Mu yang ada di Indonesia. Kami segenap umat-Mu yang ada di Indonesia juga Tuhan ampuni kiranya. Kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu maupun semua orang yang disebut sebagai seorang hamba Tuhan, pendeta, penginjil, gembala, guru, orang-orang yang memiliki gelar-gelar teologi, gelar-gelar kependetaan. Tuhan, kiranya Engkau memberikan kepada kami dan keluarga kami hati yang selalu murni, tulus, ikhlas untuk melayani-Mu. Tuhan juga kiranya cukupkan apa yang dibutuhkan oleh kami dan seisi keluarga kami. Kami juga berdoa Tuhan perlengkapi kami lebih lagi, sehingga kami dapat lebih berkarya bagi kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Berkati juga jemaat-jemaat yang digembalakan oleh hamba-hamba-Mu dimanapun berada. Berikan pertumbuhan iman, pengharapan dan kasih yang kokoh pada mereka sampai akhir hidup mereka. Kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan, tutup bungkus, tidak ada yang terhilang, tetapi mereka justru membawa jiwa-jiwa bagi kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kiranya Engkau memberkati keluarga anak-anak-Mu ini, pelayanan mereka maupun pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan. Tentu setiap yang sakit dimanapun berada saat ini, Bapa, kiranya Kau jamah, Kau tolong, Kau sembuhkan mereka yang sakit, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Untuk setiap orang yang hari-hari ini mengalami masalah apapun itu, Tuhan, kami berdoa, kiranya Engkau tolong Tuhan. Kalau misalnya itu terjadi karena kesalahan kami juga berdoa Tuhan, kiranya ampuni. Tuhan, kiranya ampuni, tunjukkan kesalahan kami di mana. Dan Tuhan tolong agar kami dapat bertobat dengan sungguh-sungguh. Dan kami juga berdoa dalam nama Yesus, kiranya Tuhan memberikan kami sukacita, damai sejahtera, dan kemenangan demi kemenangan senantiasa menghadapi semua apapun yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bila masih ada kuasa kegelapan, kuasa iblis yang mengganggu, mengikat anak-anak Tuhan sehingga terus berbuat dosa, maka kami ikat, kami patahkan, kami usir keluar hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa darah Tuhan Yesus Kristus menutup bungkus kami dan keluarga. Terima kasih Tuhan. Sekarang saya persilakan ya Bapak Ibu, Saudara sekalian, kita akan punya pergumulan masing-masing. Mari kita akan berdoa ya. Saya beri kesempatan untuk pergumulan kita masing-masing, kita doakan. Baik, sudah ya? Yuk kita akan lanjutkan doa kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kiranya Engkau memberkati Tuhan keluarga kami, pelayanan kami dan pekerjaan kami. Kami mohon kepadamu agar di dalam segala perkara, di dalam segala hal, Tuhan memberkati kami. Amen. Dan menjadikan kami berkat bagi sekeliling kami. Amen. Kami terima berkat-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya, mari bersama-sama saya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.